Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis kanza yang dirahmati, diridhai dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mari kita senantiasa menjaga rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, inayahnya, nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih terpanggil hati kita untuk menghidupkan syiar Islam, agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rusaknya kondisi umat di akhir zaman ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu orang yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah rusaknya umat di akhir zaman ini. Dan salah satu daripada sunnah Nabi adalah menghidupkan majelis-majelis ta'lim, ya, menghidupkan ta'lim-ta'lim, yaitu sesuai dengan perintah Rasul, balighu ani walau ayah, sampaikan kepada umat walaupun hanya satu ayat. Salawat serta salam senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita dari segala sisi, ya, dari segala kegiatan, dari segala dimensi. Bahkan bukan hanya manusia saja yang menjadikan beliau suri tauladan, bangsa jin sekalipun menjadikan Rasulullah sebagai khalifah, sebagai suri tauladan mereka. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi umat terbaik di sisi Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis kanza yang dirahmati Allah, kita malam ini akan membahas tentang iman, rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Ya, kita ketahui bahwa mengimani Rasul adalah salah satu kewajiban kita bagi kita sebagai umat yang beriman. Namun kadang
dalam kehidupan sehari-hari mengimani Rasulullah itu hanya sebatas pada saat kita membaca buku, membaca kitab, membaca Al-Quran. Tapi pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari lupa kita akan iman tersebut. Padahal sebenarnya mengimani Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari selalu bertemu kita dengan iman itu gitu loh. Oleh karena itu mari kita kupas habis malam ini, tuntaskan sampai di mana pembahasan tentang rukun iman kepada Rasul, para Rasul. Yang pertama, mengimani para Rasul secara syariat Islam, yaitu mengimani para Rasul dan Nabi yang jumlahnya 25, yang termasuk para Nabi dan Rasul. Karena kalau kita hitung-hitung Nabi itu jumlahnya banyak sekali, bahkan jumlahnya ribuan, ratusan ribu jumlahnya para Nabi. Kemudian para Rasul jumlahnya juga ratusan jumlahnya. Adapun Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25 Nabi dan Rasul, yaitu mulai daripada Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib kita imani. Makanya kadang kita dalam pengajaran sehari-hari kepada anak-anak, terkadang nama-nama para nabi tersebut dijadikan suatu tembang, nyanyian, sholawatan. Gunanya supaya melekatkan kepada pikiran mereka, telinga mereka, ya, bahwa inilah nama-nama nabi kita yang Allah utus ke muka bumi ini, diutus kepada umat. Itu terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib kita imani. Nah, para nabi tersebut sebagaimana Allah berfirman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, salah satunya adalah aku beriman kepada para rasul. Rasul itu kan jamak daripada rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Allah tidak membeda-bedakan satu nabi dengan yang lain. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Allah tidak membedakan. Ya, tidak membeda-bedakan. Sama, beliau manusia, Rasulullah pun manusia. Dititipkan jasad sama, terbuatnya dari 4 unsur. Dititipkan sifat juga sama. Sifatnya sebagai Rasul itu mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu loh. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak dibeda-bedakan. Namun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang spesial. Rasul yang spesial, makanya turunnya pun terakhir di akhir zaman untuk menyempurnakan syariat-syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Itu Rasul kita. Nah, dalam kehidupan kita, selain kita mengimani para nabi dan rasul itu di lisan, lebih daripada itu adalah mengimani Rasulullah itu dalam bentuk perbuatan. Karena Rasul itu dititipi atau wajib memiliki sifat-sifat wajib beliau, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, bagaimana umat ini mengimani Rasul padahal Rasulullah sudah tidak ada? Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Bagaimanakah generasi ini mengimani Rasul kita Muhammad? Ya. Makanya ada suatu hadis yang berbunyi al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, dari ulama inilah
kita mengenal Rasul kita. Dari ulama inilah mengenal Nabi kita dan sifat-sifatnya. Al-ulama warasatul anbiya, ulamalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan ini harus dijelaskan. Apakah harta, dunia, ataupun ilmu kan gitu. Kalau ilmu dari zaman Nabi Adam sudah turun. Dari sejak iblis diciptakan Allah sudah menurunkan ilmu seluas-luasnya. Bahkan dalam satu ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu itu seluruh nama-nama makhluk yang ada di dunia ini Allah sudah mengajarkan kepada Nabi Adam. Ilmu apapun sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Bahkan iblis, para jin dan sebangsanya itu sudah memiliki ilmu-ilmu Allah yang luar biasa. Ya. Ilmu terbangnya, ilmu teknologinya canggih, sudah diajarkan. Itulah. Apa jadi yang diwariskan oleh Rasulullah ini kepada para ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Nah, yang diwariskan oleh Rasul kita Muhammad kepada para ulama adalah sifat. Ya, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dari 4 sifat ini ya berkembang menjadi akhlakul karimah. Makanya dalam satu hadis wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sifat 4 wajib Rasulullah itu adalah modal utama untuk membentuk akhlakul karimah. Nah, apa akhlakul karimah Rasul? Yaitu Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Gitu. Makanya Al-Quran terus turun-menurun. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, hadis ditafsirkan oleh ijma, ijma digamblangkan lagi dengan qiyas. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dasar hukumnya ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, itulah supaya umat itu lebih jelas dalam mengikuti langkah-langkah Rasul. Jadi apa sih yang dicontoh dari Rasul? Ya akhlakul karimah. Melalui siapa? Melalui para ulama, para ustadz. Nah, secara tidak langsung dikatakan bahwa kalau ada ustadz ataupun ulama yang tidak memiliki 4 sifat ini, maka dia bukan pewaris daripada Rasul kita. Hanya pakaian saja, hanya sebatas zahir saja ustadz ataupun kiai, tapi tidak memiliki sifat Rasulullah yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka dia bukanlah pewaris para nabi. Bukan pewaris Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita tidak bisa membayangkan kalau seorang ustadz tidak jujur, bagaimana umat ini akan jadinya? Ya, menjual ayat, menjual agama demi untuk kepentingan pribadi. Ya. Menjual ayat, menjual agama, tabligh di mana-mana, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Tidak jujur, tidak sidik, tidak benar dalam perilakunya, baik qaulan ataupun fi'lan. Perkataan ataupun perbuatannya tidak benar gitu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu sidik, belum amanah, dipercaya oleh umat. Kita nggak bisa juga membayangkan kalau seorang ustadz tidak bisa dipercaya. Diberikan amanah harta oleh umat yang digunakan untuk membangun agama ini, digunakan untuk pribadi. Itu makanya kalau kita lihat sejarah, Rasul itu memiliki baitul mal. Harta rampasan perang masuk ke baitul mal. Zakat, sedekah, infak dari para sahabat, dari para jamaahnya masuk ke baitul mal. Rasulullah tidak memegang sama sekali. Itu dipegang oleh para sahabat, diatur oleh para sahabat keuangannya, ya, dalam penggunaannya. Ada manajemen. Itu bahkan sepeninggalan Rasulullah, ya,
Rasulullah tidak meninggalkan harta untuk para ahlu baitnya. Bahkan dalam sejarah kita tahu bahwa istri Rasulullah, anak atau putri Rasulullah dalam hidupnya pakaiannya saja banyak tambalan. Ini bukti bahwa Rasulullah tidak menikmati harta-harta yang didermakan oleh umat untuk agama ini gitu. Itu saking Rasulullah itu amanahnya. Jadi ketika Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk agama, betul-betul digunakan untuk agama Allah. Ketika Sayyidina Umar menginfakkan separuh hartanya untuk perang, untuk jihad fisabilillah, betul-betul digunakan Rasulullah untuk melengkapi perjuangan agama ini. Ketika Utsman menginfakkan hartanya untuk beli sumur, untuk beli kebun-kebun, dan kebun-kebun ataupun sumur itu bukan untuk pribadi ataupun untuk keluarga Rasulullah, tapi untuk kepentingan agama Islam. Lebih-lebih istri beliau, 2/3 hartanya itu mencakup kota Mekah. Kota Mekah itu 2/3-nya milik Siti Khadijah. Habis hartanya untuk berjuang agama. Itu amanah Rasulullah itu. Itu amanahnya Rasulullah itu. Ya, jadi kalau ada seorang ustaz ya, memiliki harta karena hasil daripada infak dari para jamaah, maka ustaz itu tidak amanah. Bahkan seharusnya seorang kiai harta pribadinya memang betul digunakan untuk agama, melebihi daripada para jamaahnya gitu. Kalaupun berkorban, para kiai, para ustadz sudah berkorban ilmu, tenaga, waktu, harta, ya, jiwa dan raganya, bahkan harus didermakan untuk agama Allah. Itu bukan untuk memperkaya diri. Itulah al-ulama warasatul anbiya, ya, mewariskan sifat Rasulullah, bukan mewariskan ilmu yang lain, tapi sifat. Sifat tabligh juga demikian ya, sifat Rasulullah yang ketiga itu tabligh, menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Al-Quran yang turun melalui Jibril disampaikan kepada umat. Ketika umat bertanya, ya disampaikan apa yang memang Allah perintahkan, tidak mengada-ada. Itulah Rasulullah, tidak mengada-ngada hukum. Itu. Makanya Rasulullah dalam hadisnya, orang-orang yang mengada-adakan hukum itu adalah namanya bid'ah. Ya, mengada-adakan hukum. Setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Setiap kesesatan pasti masuk neraka, kan gitu. Makanya kita nggak boleh mengada-adakan hukum. Kalau ada hukum, kalau ada permasalahan, kita cari di Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran secara global, kita cari di hadis. Di hadis misalnya belum jelas, kita cari pendapat ulama, ijma ulama ya. Kalaupun ada kemiripan hukum, maka kita simpulkan melalui kiasnya, kan demikian. Jadi betul-betul melalui suatu ijtihad dari para ulama itu hukum akhir-akhir zaman ini. Itulah tabligh, menyampaikan. Kemudian fatonah, Rasulullah itu fatonah, cerdas dan bijaksana. Fatonah ini ya orangnya cerdas dan bijaksana. Banyak zaman sekarang yang cerdas tapi nggak bijak. Nah, berarti bukan fatonah. Banyak orang cerdas tapi tidak bijak, berarti bukan fatonah. Fatonah itu sifat cerdas dan bijaksana. Rasulullah bijaksana dalam menentukan suatu hukum, gitu loh, bijaksana. Kita contohkan pada saat bulan Ramadan ya, ketika salah seorang sahabat berjima dengan istrinya, secara hukum dia harus mengganti puasa 1 hari yang batal karena berjima dengan istrinya dengan 2 bulan berpuasa atau 60 hari. Nah, cuman karena jawaban sahabat ini tidak mampu boro-boro 2 bulan kan, dalam Ramadan aja 1 hari batal. Akhirnya
puasa 2 bulannya diganti dengan memberi makan orang fakir 40 orang. Enggak mampu juga karena dia miskin. Lalu Rasulullah memberi makanan dari rumahnya untuk disedekahkan kepada keluarga. Ini saking Rasulullah itu ya bijaksananya dalam menentukan hukum. Itulah. Jadi bijaksananya itu dalam arti bahwa ketika beliau mengajarkan suatu hukum memang betul-betul berguna, bermanfaat bagi umat gitu. Tidak hanya semata memutuskan hukum itu untuk kepentingan orang yang bermasalah, tapi untuk umat setelah ini jadi bermanfaat hukum itu. Nah, itulah kita mengimani Rasulullah ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari akhlak kita ya harus mencontoh akhlaknya Rasul. Kita pun harus memiliki sifat seperti sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bagaimana mata kita bisa benar dalam melihat ya. Tidak melihat hal-hal yang diharamkan, mendengar hal-hal yang positif seperti pengajian, taklim, madrasah, ya, menghidupkan majelis taklim, kita mendengarkan. Tangan kita gunakan untuk menolong orang, ya, membantu tetangga, membantu sesama, membantu keluarga untuk mencari nafkah keluarga, ini kan benar. Tangan kita, kaki pun demikian melangkah. Ini akhlak Rasulullah. Nah, ketika diri kita dibawa, kita tuntun untuk mengikuti akhlak Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, seluruh panca indera kita ini kita arahkan untuk ke sana, maka secara langsung dan tidak langsung kita mengimani Rasulullah, mengimani para nabi, mengimani para rasul ya, terutama rasul kita. Tapi kalau kita bawa diri kita, mata kita, telinga kita untuk melihat mata kita hal-hal yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangan kita menganiaya orang lain, itu secara langsung kita tidak beriman kepada Rasul kita. Bahkan kita termasuk orang kafir. Kafir itu artinya ingkar. Kafaro yukafiru, ingkar. Mengingkari siapa? Mengingkari ajaran Rasul, mengingkari Al-Quran. Hanya KTP-nya saja Islam ya, hanya KTP-nya saja, tetapi perilakunya bukan perilaku orang Islam. Contoh sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, maka kita mengingkari Al-Quran dan mengingkari Rasulullah ya. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, artinya orang yang ingkar kepada Allah. Makanya berat orang yang meninggalkan sholat wajib, itu dosanya sangat besar dan termasuk dosa besar orang yang meninggalkan sholat wajib. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan oleh Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat wajib itu seandainya dia tahu dosanya sebesar apa, kalau diumpamakan dia beribadah selama 6.000 tahun non-stop, maka ibadahnya yang 6.000 tahun itu tidak mampu menutup dosa karena dia meninggalkan sholat wajib. Itu loh. Itu karena apa? Ya kafir tadi. Kalau orang kafir berarti kan keluar daripada agama Allah, kafir. Ya, mengingkari Allah itu termasuk dosa besar. Ya malah ibadahnya tertolak. Nah itu. Jadi mengimani Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari ya berakhlakul karimah. Ketika kita berakhlakul karimah, itu berarti kita iman kepada Rasulullah. Melihat orang yang berakhlakul karimah,
berarti itulah sifat Rasulullah. Kita melihat para ulama kita sifatnya seperti Rasulullah, akhlaknya seperti Rasulullah, itulah pewaris para nabi. Kalau kita mengimani bahwa ulama tersebut adalah pewaris para nabi, berarti di dalam diri para ulama tersebut adalah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara torekohnya, jalan kita melihat Rasulullah itu seperti itu. Jadi melihat Rasulullah itu nggak usah kita melihat 1500 tahun lampau, tidak. Melihat ulama-ulama yang sifatnya seperti Rasulullah, sudah itu sama saja dengan melihat Rasulullah. Nur Rasulullah ada di situ. Kenapa demikian? Ya, ia jangankan para ulama yang memiliki akhlakul karimah, dunia dan seisinya pun ini tercipta dari nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian hakikat daripada iman kepada Rasulullah atau para nabi, ya, adalah kita mengimani di dalam hati kita, ya, mengimani dalam hati kita setiap sifat sidik, amanah, tablik dan fatonah itu adalah Rasulullah. Tapi dalam hati, tidak usah diucapkan. Kita melihat para wali, para ulama sifatnya persis seperti Rasulullah. Dia ulama yang jujur, yang benar, dia ulama yang tablik, dia ulama yang fatonah, dia ulama yang amanah. Itulah Rasulullah, utusan Allah. Tapi bukan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah. Setiap umat ini diutus, ada utusan, ya. Allah mengutus melalui Jibril. Allah mengutus Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun untuk umat yang 1500 tahun ke depan, Nabi Muhammad mengutus para ulamanya. Ya, utusan. Diutus. Dan Rasulullah tidak bisa menyampaikan langsung kepada kita, sudah meninggal. Nah, untuk menyampaikan risalah beliau harus ada yang diutus. Dari sahabat diutus, kamu pergi ke sana. Sahabatnya meninggal, sahabat yang satunya berwasiat lagi, kamu pergi ke sana, sampaikan kepada, terus selalu utusan terus berganti terus. Inilah yang disebut ulama warasatul anbiya, itu ya ini. Dari zaman ke zaman, masa ke masa, utusan ini nggak putus. Apa yang diutus yaitu sifat itu. Terus menitis sampailah kepada kita. Berarti orang yang memiliki sifat Rasulullah itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, ya kan? Rasul Allah. Ya memang kalau para nabi dan rasul itu terakhir Rasulullah, nabi dan rasul. Tapi kalau rasul, nabi sampai sekarang banyak, jumlahnya ratusan ribu. Ya, 124 nabi itu Allah utus ke muka bumi ini. 313 rasul, bahkan masih ada yang hidup di zaman ini. Nabi Khidir, Nabi Ilyas masih hidup, nabi. Ya. Tapi kalau nabi dan rasul yang memang membawa risalah sudah habis di zaman Rasulullah terakhir. Tapi kalau para nabi masih banyak, termasuk yang membawa risalah Rasulullah ini, ya. Nabi Khidir, pencetak para wali, masih ada sampai sekarang. Nabi Ilyas masih ada. Itulah pewaris pembawa risalah, ulama-ulama, ya. Jadi ulama-ulama yang membawa agama ini, yang memiliki sifat seperti sifatnya Rasulullah, mereka itu adalah pewaris para nabi, adalah utusan Allah. Rasul itu kan artinya utusan Allah, diutus, ya, untuk menyampaikan risalah kepada umat. Makanya
para rasul ini harus mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sekali lagi dikatakan para ulama harus wajib memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mengapa? Karena membawa risalah itu ya agar tidak bisa diselewengkan, tidak disalahgunakan. Itu berbeda dengan Rasulullah syaitan. Kalau Rasulullah syaitan ya, berlawanan dengan Rasulullah. Rasulullah syaitan, wali syaitan berbeda dengan waliullah. Rasulullah syaitan berbeda dengan Rasulullah. Sifatnya bertolak belakang. Kalau Rasulullah itu sidik, kalau Rasulullah syaitan kizib. Kalau Rasulullah itu sifatnya amanah, ya. Kalau Rasulullah syaitan, ya, lawan daripada amanah, berkhianat, khain, berkhianat, itu berlawanan semua sifat-sifat. Nah, itulah kita mengimani di dalam hati kita bahwa para ulama-ulama manusia yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah itu adalah utusan Allah ke muka bumi ini dan banyak jumlahnya. Ya. Itu Rasulullah. Dan profesinya tidak harus seorang ustadz, tidak harus seorang kiai, tidak harus seorang dosen, guru, tidak. Seorang petani pun, seorang kuli bangunan pun, seorang sopir pun, kalau memiliki 4 kriteria ini, maka dia adalah utusan Allah untuk umat. Ada sopir yang alim, hafiz Quran, menguasai hukum-hukum, fatonah. Ada seorang sopir yang sidik, amanah. Ada seorang sopir yang tabligh. Bahkan ada seorang polisi yang hafiz Quran. Bahkan ada seorang polisi yang kiai, ya polisi ya kiai ada. Mendirikan pesantren ada. Nah, itulah utusan Allah untuk umat. Yang menyampaikan risalah Nabi kita. Nah, itu. Harus kita imani bahwa itu adalah Rasul untuk umat. Nah, itulah ya, sifat-sifat Rasulullah yang mewaris kepada para ulama. Nah, orang-orang yang ma'rifat billah, ya, orang-orang yang arif billah, para wali, para ulama, ya, mengimani ini hanya tidak sebatas di lisan saja, tidak hanya sebatas mengikuti ajaran Rasulullah itu melalui akhlakul karimah saja, tapi betul-betul menghujam dalam hatinya iman betul-betul kepada Allah dan Rasulnya, sampai di tataran rasanya itu. Rasanya ketika mengimani iman kepada Rasul, rasa yang ada di orang-orang yang ma'rifat billah itu adalah rasanya tidak beda dengan rasanya Rasulullah. Rasa yang di dalam dirinya itu betul-betul serupa dengan rasa yang ada di dalam Rasulullah. Rasulullah itu amanah, beliau juga amanah. Rasulullah itu sidik, beliau juga sidik. Rasulullah itu fatonah, ulama tersebut juga fatonah. Rasulullah tabligh, beliau juga tabligh. Sama, cuman beda casing aja. Casingnya orangnya hitam, kecil, ya, pendek. Orangnya Indonesia. Rasulullah orang Arab, tinggi, besar, ganteng, gagah. Beda casing saja, tapi isinya sama, rasanya sama. Di dalam dirinya keimanan kepada Allah sama seperti para nabi. Itu. Makanya ada suatu hadis, ya,
Siapakah orang yang paling mulia? Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, malaikat, makhluk yang mulia. Ya tentu kata Rasulullah malaikat mulia. Karena apa? Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Langsung perintah itu dari Allah. Malaikat jelas mulia. Kalau begitu para nabi jelas mulia, emang utusan Allah di muka bumi ini. Kalau begitu kami para sahabatmu ya Rasulullah, jelas kalian mulia kata Rasulullah. Karena apa? Kamu hidup sejaman dengan saya. Lalu siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kata Rasulullah bersabda, toba man yaroni wa amanabi. Summa toba, summa toba, summa toba. Terulang 3 kali. Bahkan dalam suatu hadis yang lain terulang 7 kali. Man lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah atau mulialah orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Namun lebih beruntung lagi, lebih mulia lagi, lebih dahsyat lagi kata Rasulullah adalah mereka yang tidak melihatku, tidak bertemu dengan aku, namun mereka beriman kepadaku. Siapa mereka? Al-ulama warasatul anbiya. Mereka yang mewariskan sifat-sifatku, mereka yang beriman kepadaku, mereka yang menjalankan sunnah-sunnahku. Itu. Makanya orang yang arif billah, ma'rifat billah, para ulama, para wali, dalamnya di dalam dirinya itu sama seperti para nabi. Sidik, amanah, tabligh, fadhana. Enggak ada dalam diri para ulama itu sifat menguntungkan diri sendiri, itu tidak ada. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Yang ada di dalam dirinya adalah kepentingan agama ini. Ya, yang ada di dalam dirinya bagaimana menghidupkan agama ini. Tidak ada di dalam dirinya sifat ingin dibayar. Ya, tidak ada. Tidak ada di dalam dirinya pamrih. Enggak ada di dalam ulama itu. Bahkan para ulama mengharamkan ketika selesai bertablik menyampaikan ayat Allah, dibayar itu tidak ada. Ingin dibayar itu tidak ada. Kecuali diberi, tidak menolak. Kan gitu. Tapi kalau menyampaikan harus sekian, maka itu bukan ulama warasatul anbiya. Itu rasanya itu. Jadi rasanya itu di dalam dirinya rasanya Rasulullah. Rasanya para nabi, rasanya para rasul di dalam dirinya itu. Jadi berjalannya di muka bumi ini, ya, dia itu berjalan di muka bumi ini membawa rasa Rasulullah. Ya, rasa Rasulullah. Bagaimana rasa Rasulullah? Ya, yaitu sidik, amanah, tabligh, fadhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan.